كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الإجل من بعده وأنتم ظالمون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada selainnya, sedang dia itu adalah yang hak membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar-benar orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi salah satu jalan sebab kita semua mendapatkan tambahan karunia, nikmat, rahmat, ridha, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga dengan kita bersyukur Allah golongkan kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang berzikir, yang selalu ingat istiqamah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana ayat yang telah kita kaji pada hari Ahad kemarin, ketika kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan bagi kita umatnya kecuali ucapan berlafaz salawat salam kepada beliau, karena
Inilah bukti kita cinta beliau. Inilah bukti kita berterima kasih kepada beliau. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, kecintaan beliau kepada kita umatnya. Dan kita berharap memohon kepada Allah dengan rahmat Allah, semoga kita semua mampu mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mampu menjaga warisan beliau, mampu istiqomah untuk salawat dan salam kepada beliau, dan kelak semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar yang diberikan oleh beliau dan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah, kita melanjutkan pada ayat ke-91. Setelah pada ayat sebelumnya kita membahas bagaimana ya orang-orang Bani Israel itu ternyata begitu dahsyatnya ya, bahkan menjual dirinya dengan kebenaran yang Allah berikan. Pada kesempatan ini pun masih sama, bagaimana mereka kemudian ketika dikatakan kepada mereka tentang apa yang Allah turunkan kepada mereka, tapi mereka berkata, saya beriman, kami beriman kepada apa yang kami turunkan. Bayangkan, ini menunjukkan kesombongan mereka. Yaqulu ta'ala wa idza qila lahum ailil yahudi, ketika dikatakan kepada orang-orang Yahudi, wa amsalihim, atau yang segolongan dengan mereka, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, aminu bima anzalallah, ay berimanlah kalian semua atas apa yang telah Allah turunkan. Siapa itu? Ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wasaddiquhu wattabi'uhu, ikutilah Nabi Muhammad itu, kata Allah. Percayailah Nabi Muhammad itu dengan yang bersama dengan Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Diperintahkan kepada mereka demikian. Tetapi hadirin, ketika disampaikan apa ya kepada mereka yang berkaitan dengan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, mereka menjawab, qalu nu'minu bima unzila alaina, ay yakfinal imanu bima alaina minat taurati wal injil wala nukiru illa bidzalik. Apa katanya? Mereka dengan sombong, mereka dengan sombongnya berkata, cukuplah bagi kami iman kami terhadap apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat, Injil dan sebagainya, dan kami tidak memerlukan selain keduanya itu. Jadi sangat-sangat menampakkan bahwa mereka seakan-akan tidak butuh lagi sudah, tidak perlu lagi sudah. Wa yakfuruna bima wara'ahu, yakni bima ba'dahu, dan mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap apa yang terjadi setelahnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima mahum, ay wa hum ya'lamuna, bahwa mereka ini mengetahui anna ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidaklah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-haqqu musaddiqan lima ahum, ini tentang kebenaran yang telah Allah turunkan, mansuban alal hal, ay fi hali tasdiqi lima mahum minat taurati wal injil, fal hujjatu qa'imatun alaihim bidzalika. Padahal ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka, hadirin hadirat,
Al-Quran itu sebenarnya membenarkan kitab sebelum-sebelumnya. Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelum-sebelumnya. Bagaimana kemudian kebenaran-kebenaran itu dinafikan oleh mereka ini? Kama qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal Allah sudah bilang ini, bahwa orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab suci, sesungguhnya mereka mengetahui sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Maksudnya apa? Kebenaran Nabi Muhammad itu mereka tahu. Kebenaran Al-Quran itu mereka tahu. Datangnya Nabi Muhammad saja tahu. Ketika mereka berperang dengan orang-orang musyrik, mereka berkata dengan doanya, demi kebenaran Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman. Mereka sudah tahu, karena sudah diterangkan dalam kitab mereka kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, ai in kuntum shadiqina fi da'wakumul iman bima unzila ilaikum. Kalau mereka, kata Allah, kalau kalian, kata Allah, kalau kalian ini adalah orang-orang yang percaya terhadap ajaran yang telah diberikan kepada kalian, ya, dengan diturunkannya kitab Taurat kepada kalian, Allah bertanya kemudian kepada Bani Israel ini, falima qataltumul anbiya alladzina ja'ukum bitasdiqit taurati allati biaidikumul hukam. Kenapa kalau kalian semua ini Bani Israel bilang saya cukup beriman kepada yang diturunkan kepada kami, kenapa kalian membunuh? Kenapa kalian membunuh? Kenapa kalian mendustakan para nabi-nabi yang telah diturunkan kepada kalian? Padahal mereka membawa, menerangkan, menguatkan tentang keberadaan kitab Taurat itu sendiri. Jadi lucunya apa? Mereka bilang cukup Taurat, tapi Taurat sendiri mereka langgar. Nah, ini kan lucu. Sekali lagi, kenapa mereka tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran, tidak mengakui kebenaran Rasulullah? Karena mereka tidak mau Nabi, Rasul yang Allah turunkan ke atas bumi ini kecuali dari golongan mereka sendiri. Tapi lucunya lagi, ketika Nabi dan Rasul itu dari golongan mereka, nabinya, Rasulnya oleh mereka dihasut, oleh mereka dibunuh. Repot, Pak. Ketika nabinya bukan dari golongan mereka, Rasulnya bukan dari golongan mereka, mereka tidak mau mempercayainya. Jadi ibaratnya maju kena, mundur kena, ini repot. Ini kalau orang sudah pikirannya sudah hasut, sudah sombong, diajak untuk baik nggak bisa. Wa adamu naskhihi, dan ini tidak ada. Wa adamu naskhiha, tidak ada ini. Dinasa tidak ada. Dihapus tidak ada. Wa antum ta'lamuna sidqahum, dan kalian juga mengetahui kebenaran para nabi-nabi yang kalian bohongi itu, kebenaran para rasul yang telah kalian bohongi itu. Qataltumuhum baghyan wa inadan wastikbaran ala Rasulillah. Kalian membunuh para rasul Allah itu dengan bentuk, sebagai bentuk kalian membangkang, kalian hasut, kalian sombong, mengingkari utusan Allah. Falastum tattabi'una illa mujarradal ahwa wal ara'i wat tashahi. Itu semua sebenarnya menunjukkan ketika kalian didatangi oleh Rasul, kalian tidak mengikuti Rasul yang telah diutus kepada kalian Bani Israel, justru kalian menentangnya, kalian membangkangnya. Itu semua membuktikan kalian lebih mengikuti hawa nafsu kalian, ambisi kalian.
keinginan-keinginan kalian. Kama qala ta'ala, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap didatangi oleh rasul kalian, maka kalian lebih mengikuti nafsu kalian, hawa nafsu kalian, ambisi kalian, sehingga kalian berbuat sombong. Maka kalian membohongi mereka, menghasut mereka, maka kalian kemudian membunuh mereka. Wa qala as-Sudiyyu fi hadhil ayah yu'ayyiruhumullahu tabaraka wa ta'ala. Makanya kemudian di sini Allah berkata kepada Bani Israel ini, ketika mereka berkata, saya cukup aja Taurat, nggak perlu Al-Quran, saya nggak perlu Nabi setelahnya, saya cukup ini aja sudah. Allah kemudian bertanya kepada Bani Israel, Qul, katakan Muhammad, Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalau kamu memang iman kepada kitab sucimu yaitu Taurat, kenapa Bani Israel, kenapa kamu bunuh nabi-nabi, ya, nabi-nabi Allah sebelumnya, kalau kamu beriman kepada Taurat? Wa qala Abu Ja'far bin Jarir, qala ya Muhammad li Yahudi Bani Israel, idza qulta lahum aminu bima anzalallah. Berkata Imam Ja'far bin Jarir, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang Yahudi itu, yaitu Bani Israel itu, ketika engkau Muhammad berkata kepada mereka, berimanlah atas apa yang Allah turunkan kepada kalian. Kemudian mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kenapa mereka berkata, saya beriman kepada apa yang diturunkan hanya kepada kami? Lima taqtulun, kenapa kalian membunuh para nabi, para rasul kalian? Kalau kalian ini benar-benar beriman kepada kitab yang diturunkan kalian. Lo yang membawa kitab, yang menyampaikan ajaran Allah kepada mereka, kenapa kok dibunuh? Kenapa kok dihasut? Katanya percaya kepada Taurat saja, nggak mau Al-Quran. Tapi kenapa yang juga menjelaskan Taurat itu pun dihasut dan dibunuh oleh Bani Israel? In kuntum mu'minina bima anzalallah wa anbiya Allah ya ma'syaral yahud. Kalau kalian ini adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasul, kepada para nabi Allah, wahai golongan Yahudi. Wa qad harramallahu fil kitabil ladzi unzila alaikum qatlahum. Padahal di kitab yang diturunkan kepada kalian, yang katanya kalian itu cukup beriman dengan Taurat yang telah kalian imani, itu dilarang, gak boleh membunuh Rasul Allah, membunuh Nabi Allah. Ini menunjukkan mereka sombong, mereka tidak mau mengakui kebenaran itu semua. Bal amarakum bittiba'ihim, padahal di kitab Taurat itu mereka, kalian semua diperintahkan untuk mengikuti para rasul, wa ta'atihim, dan mengikuti, mentaati semua yang diperintahkan kepada kalian, wa tasdiqihim, dan membenarkan apa yang telah dibawa untuk kalian. Jadi Pak, Bu, mereka ini lucu karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, kemauan mereka, ambisi mereka. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, membenarkan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Karena mereka berkata, cukuplah iman kami kepada Taurat. Tapi ketika Taurat disampaikan kepada mereka, kenapa mereka
justru tidak mengamalkan apa yang ada di Taurat, dilarang membunuh Rasul, tapi justru mereka sendiri yang melakukannya. Wa dzalika minallahi takdzibun lahum, dan ini bukti ya yang membuka kebohongan mereka sendiri, yang Allah sendiri sampaikan itu. Ini Allah sendiri bertanya, sampaikan Muhammad. Kalau orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel ini bilangnya cukup Taurat bagi mereka, sampaikan, tanyakan Muhammad, kalau mereka cukup Taurat, kenapa larangan Taurat untuk membunuh Rasul mereka lakukan? Justru mereka sendiri yang melakukan. Takdibun lahum fi qaulihim nu'minu bima unzila alaina wa ta'yirun lahu. Ini bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, sungguh telah datang kepada Nabi Musa bayyinat ay bil ayatil wadihat, tanda-tanda yang jelas, bukti-bukti yang jelas, wad dalail qati'at, dalil-dalil yang konkret yang nyata, ala annahu Rasulullah, bahwa sesungguhnya dia ini Nabi Musa adalah utusan Allah. Tapi coba kita lihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana mereka ini melakukan tipu daya kepada Nabi Musa. Wa annahu la ilaha illallah, dan sesungguhnya tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Wal ayatul bayyinat hiya, apa saja bukti-bukti mereka ini, kebesaran yang Allah berikan, tunjukkan kepada Bani Israel, para bapak ibu. Apa saja? Ingat, kita pernah bahas tentang taufan, angin, wal jarad wal kumal wad dafadi, bagaimana kemudian tentang apa itu peristiwa-peristiwa darah, tongkatnya Nabi Musa, banyaknya kata, bagaimana kemudian peristiwa apa itu terbelahnya lautan. Masya Allah, itu kan kebesaran yang Allah tunjukkan kepada mereka. Mereka melihatnya, tetapi tidak cukup ternyata apa yang Allah berikan dari bukti-bukti kebesaran Allah. Bagaimana kemudian watadliluhum bil ghamam, bagaimana Allah menaungi mereka di gurun pasir ketika waktu itu sangatlah panas, minta supaya diberi kedinginan. Masya Allah, sudah ditunjukkan semua kebesaran-kebesaran itu. Bagaimana manna wassalwa, nah, ingat ya Pak ya, Masya Allah, bagaimana Allah memberikan rezeki mereka sangat mudah sekali dengan manna wassalwanya. Wal hajar, bagaimana kemudian batu-batu yang kita bahas itu semuanya tunduk kepada Allah. Bahkan batu pun mau taat kepada Allah agar supaya air itu melewatinya. Allahu Akbar. Berapa banyak yang Allah berikan bukti-bukti kebesarannya. Wa ghairu dzalika minal ayatil lati syahaduha thumma takhottumul ijla fi ay ma'budan min dunillah. Tapi itu semua yang telah mereka saksikan itu tidak mempengaruhi apa-apa tentang keimanan mereka. Bohong mereka ini, main-main mereka ini. Sehingga disampaikan di sini, bahkan mereka menjadikan anak lembu sebagai sesembahan, ma'budan min dunillah, selain Allah ini. Fi zamani Musa wa Yami, ketika adanya, bahkan adanya Nabi Musa, sudah disampaikan kebesaran-kebesaran Allah, bukti-bukti itu. Wa qalu min ba'di ay min ba'di ma dhahaba ankum ila tur limunajatillahi azza wa jalla. Bahkan ketika itu Nabi Musa beserta orang-orang pilihan dari Bani Israel ini datang ke Gunung Tur, munajat kepada Allah. Lah orang yang ditinggal ini loh, Musa ini kesuwen, wes ayo
Dia membuat sesembahan, mereka membuat sesembahan berbentuk kepala lembu, kemudian bisa berbunyi dan sebagainya. Kama qala ta'ala, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Membentuk apa, anak lembu yang berbunyi, yang bisa berbunyi, disembah. Kemudian wa antum zalimun, ay wa antum zalimuna fi hadas sani, ketika kalian membuat buatan ini, makhluk ini untuk disembah ini, alladzi sana'tumuhu min ibadatikum, kalian membuatnya untuk dibuat sesembahan, wa antum ta'lamuna, sesungguhnya kalian mengetahui, annahu la ilaha illallah, padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Orang-orang kalian ini yang sudah mengetahui bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kalian tetap melakukannya, sungguh kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ibarat kata begini, kalau kita ambil hikmahnya apa? Kita ini diajarkan Pak oleh ayat ini. Diajarkan bagaimana? Kita ini sudah tahu di Al-Quran, di hadis, banyak kita mendengar annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau sudah tahu tiada Tuhan selain Allah, maka kita jangan meminta kepada selain Allah. Ini dilakukan oleh Bani Israel. Mereka tahu tiada Tuhan selain Allah, tapi justru mereka berbuat zalim. Mereka buat sesembahan berbentuk anak lembu, kepala lembu. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah, walamma saqata fi aydihim wa rawa annahum qad dallu qalu la illam yarhamuna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Maka ketika ketahuan, loh ini yang terjadi. Ketika telah melakukan itu semua, mereka menyadari bahwa mereka telah berbuat zalim kepada Allah. Mereka berkata, la illam yarhamuna, kalau Allah tidak menyayangi kami, tidak merahmati kami, dan Dia mengampuni kami, Masya Allah, sungguh kami akan berada dalam keadaan yang sangat amat merugi. Tapi ini ketika itu, setelah itu melakukan lagi terus seperti itu, mempermainkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, pelajaran yang ingin kita ambil dari ayat 91 surat Al-Baqarah ini apa para bapak ibu? Yang pertama, bahwa jangan sampai kita karena kesombongan kita, keakuan kita, kita tidak mengakui kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Dari siapapun. Dari siapapun. Dari siapapun. Jadi kata-kata yang paling pantas adalah bukan dari siapa, bukan siapa yang menyampaikan itu, tetapi bagaimana kebenarannya itu. Mungkin kita kadang melihat sesuatu seakan-akan itu hina, seakan-akan, tetapi ternyata benar. Mohon maaf, kita semua ini suka telur Pak ya. Ada yang nggak mau telur ayam nih. Padahal telur ayam keluarnya dari mana itu? Itu kebenaran. Jadi kulil haq, katakan kebenaran itu walaupun pahit, kita harus terima. Kalau itu memang benar. Kalau itu memang benar. Jangan sombong. Masya Allah. Karena kadang yang nampak jelek itu adalah kebaikan. Tapi sebaliknya, kadang yang nampak bagus, bungkusnya rapi, indah, membuat tertarik, ternyata racun. Ini yang terjadi kepada mereka. Padahal itu kebenaran dari Allah, tetapi mereka tidak mau mengakuinya.
Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita merenung ini, mengambil ibrah, pelajaran. Jangan sampai kemudian karena kita ini, mohon maaf, merasa lebih tua, merasa lebih pintar. Ya namanya manusia kan wajar, kadang kita bisa tahu, kadang kita bisa lupa, kadang kita perlu diingatkan. Makanya fadzakir innama anta mudzakir. Jadi seperti itu. Tapi kalau urusan hidayahnya, nah urusan hidayahnya bukan urusan kita, Pak. Tugas kita mengingatkan. Tugas kita mengingatkan. Maka jangan sampai kemudian kita ini tidak mau mengambil kebaikan. Bahkan dari setiap peristiwa, dari setiap hal yang terjadi, kebenaran itu harusnya kita cari sehingga menyadarkan kita bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Bahasa lainnya apa? Kurang lebih kalau sudah kita ini mau menerima sepahit apapun itu, kalau itu memang benar kita akan amalkan itu. Tidak gengsi, tidak malu. Selama itu memang benar. Masya Allah. Berapa banyak kemudian gara-gara menyembunyikan kebenaran atau gara-gara kesombongan, keangkuhan. Nah ini malu bertanya, sesat di jalan. Nah, itu kalau malu terus, nggak tahu terus, atau pura-pura tahu, bahaya itu. Maka inilah yang harusnya kita pelajari dari mereka ini, karena kesombongan mereka, karena tidak maunya mereka menyadari keterbatasan mereka, sehingga membuat mereka termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Secara tafsir, secara bahasa, kalau kita kaji, ada beberapa kalimat yang digunakan di sini. Bagaimana kemudian yang Allah gunakan di sini, berimanlah kepada yang diturunkan Allah. Mereka kan nggak mau, Pak, tidak mau mengakui Rasulullah. Makanya redaksi yang Allah turunkan di sini, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan Allah. Apa itu? Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ini. Jadi ketika mereka ini tidak mengakui Rasulullah karena bukan dari golongan mereka, mereka lupa yang menunjuk itu adalah Allah, yang memilih itu adalah Allah. Al-Quran itu dari Allah. Nah ini yang kemudian membuat mereka buta kemudian. Pokoknya setelah itu tidak diakui. Padahal mereka tahu itu ayatnya banyak tentang kedatangan Nabi akhir zaman ini. Itu kata yang pertama. Yang kedua, bahwa al-haq, dipahami al-haq ini kitab Al-Quran. Jadi kata al-haq dalam surat Al-Baqarah ayat 91 itu dipahami sebagai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka, yang disampaikan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya penyempurna, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Justru mereka mengingkarinya. Bahwa ayat ini membantah pernyataan mereka. Ya, ayat ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad sebagaimana saya sampaikan tadi. Muhammad, katakan kepada mereka, jika benar apa yang kamu katakan itu, bahwa kamu hanya percaya kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Bani Israel, pertanyaan Allah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar-benar kamu orang-orang yang beriman?
Di ayat ini kan mereka dikatakan, kenapa kok nggak mau beriman kepada Al-Quran yang dibawa Rasulullah, yang didatangkan oleh Allah kepada mereka? Mereka menjawab, enggak, saya cukup beriman kepada Taurat. Allah nanya kepada mereka, kalau kalian beriman kepada Taurat, kenapa kalian itu membunuh Rasul-Rasul yang itu pun telah dilarang dalam kitab Taurat itu? Jadi ajakan ayat ini kepada orang-orang Yahudi adalah aminu bima anzalallah. Ini ajakan kepada mereka, ayo beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada kalian. Ya. Jadi Allah nggak bilang berimanlah kepada Al-Quran, tidak. Tidak, yang digunakan Allah, ayo berimanlah kepada apa yang Allah turunkan kepada kalian. Jadi ini menunjukkan kesinambungan ayat-ayat sebelumnya dari Zabur, Taurat, Injil. Jadi Allah tidak bilang ayo beriman kepada Al-Quran, tidak. Karena beriman kepada Al-Quran harusnya juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah ini luar biasa Al-Quran ini Pak. Ayat-ayat Allah ini luar biasa. Redaksinya sangat-sangat luar biasa, sangat sempurna. Jadi ini mengisyaratkan bahwa apapun dan siapapun yang membawa ajaran dan bimbingan Allah, entah itu Nabi Muhammad atau siapapun, apakah itu wahyu langsung berupa kitab suci atau bukan wahyu langsung, adalah tuntunan Nabi. Jadi hendaknya dipercaya, mau siapa saja, pokoknya itu kalau dari Allah percaya. Nah ini yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh. Jadi mereka itu karena ambisinya sudah lupa ya. Sudah nggak mau sudah. Karena bukan dari golongannya itu tadi. Kenapa kok tidak digunakan kata di sini tuntunan Nabi ya? Ini untuk menghindari penyebutan nama Nabi Muhammad yang mereka benci. Sudah, kurang bagaimana redaksinya ya? Sangat halus, sangat pelan, luar biasa. Tetapi sekali lagi mereka menjawab, jawabannya sungguh tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh nalar. Saya beriman kepada Taurat, kepada cukup ini, tetapi mereka ternyata tidak sesuai amalannya karena mereka telah membunuh Nabi atau Rasul kepada mereka. Ini ya yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 9. Jadi naudzubillah ya, pelajaran kita ini panjang sekali tentang Bani Israel. Ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kemudian kita berhati-hati, tidak mendahulukan kesombongan, tidak mendahulukan keakuan. Harusnya kita merenung, kita cerna dulu kebenaran itu, sehingga kita kemudian tidak termasuk dari orang-orang yang zalim, tidak termasuk orang-orang yang ingkar, yang kafir. Dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah, diridai oleh Allah, selalu diberi hidayah oleh Allah, siratal mustaqim ya, yang menjadi jalan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai tafsir, kajian tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 91. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'asa ni wa
ratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bibarakatim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asyani wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعل حجة لنا ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan keberkahan majlis ini, dengan keberkahan Al-Quran yang kami kaji ini ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami. Ya Allah, apabila mereka telah mendahului kami, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, bersihkanlah mereka dari dosa-dosa mereka, bagaikan baju putih yang bernoda menjadi putih bersih suci kembali. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa mereka dengan air yang dingin, dengan air yang sejuk, sehingga menjadi bersih kembali. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup bersama kami, ridhoilah kami dan mereka di kehidupan dunia kami dan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka istiqamah iman Islam kami. Ya Allah, berilah kami dan mereka rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barakah, yang menjadikan kami bersyukur. Anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dari golongan yang mendirikan salat, yang menegakkan salat. Berilah mereka kemudahan dalam membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkannya di kehidupan dunia hingga akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.